syarat minimal kompetensi seorang penuntut umum harus tercapai. Jadi goalsnya itu bisa ada. Dan ternyata kompetensi 4A untuk kasus-kasus tertentu itu teman-teman harus bisa mengatasi dengan sempurna. Makna 4A itu seperti itu. Jadi nanti kalau tutorial selalu berorientasi pada ini pilihannya apa, kemudian saya ini mau mengarah penyakit ini kemana, saya ekspor bagaimana, apakah dengan keluhan seperti ini nanti jadinya kira-kira penyakit apa saja, dan kemudian itu harus yang saya sebutkan adalah kompetensinya 4 dan 3, karena kalau 4 teman-teman harus tuntas menyelesaikannya, kalau 3 harus bisa menyelesaikan kegawat darurat. Nah, apa kaitannya sama anemia nutrisional? Anemia nutrisional, defisiensi mikronutrien yang kompetensinya itu 4A, ini cari aja. Anemia, defisiensi besi, anemia, jadi semua yang mikronutrien itu kompetensinya 4A. Nah, sehingga makna kalau 4A itu teman-teman harus bisa menata laksanakan, tidak melulu hanya obat-obatan, bisa sampai memberikan tata laksana non-farmakologis. Dalam hal ini adalah diet ataupun kemudian bagaimana menunya, bagaimana edukasi yang lain-lainnya. Nah, sehingga salah satu target dari materi hari ini adalah teman-teman nanti kalau sudah praktek atau kemudian nanti kita saat kelas itu tahu benar mengedukasi pasien-pasien kita yang terindikasi dia mengalami anemia, defisiensi, nutrisi, folat ataupun B12, gitu ya. Jadi selalu kalau belajar seperti itu, saya judulnya apa sih? Karena kalau sekarang ini kan teman-teman itu banyak sekali yang harus dipelajari. Nah, kalau tidak bisa memilah prioritas, nanti akhirnya malah tidak bisa memberikan tata laksana yang tepat saat nanti kalau sudah prioritas. Oke, jadi anemia nutrisional itu kompetensinya 4A. Nanti cari aja ISKD, standar kompetensi dokter Indonesia. Kalau belum pernah lihat bagaimana bentuknya atau bagaimana draftnya, cari yang terbaru itu 2024 tapi belum disahkan. Nanti yang 2012 teman-teman masih pakai di sana. Yang di 2024 itu bahkan teman-teman itu kalau untuk pengakuan gizi ya, karena hari kita gizi itu harus tahu gimana caranya anamnesis dari histori. Kemarin waktu masuk aktivitas 3.3 kita sempat belajar ya sedikit. Jadi bahkan disuruh bertanya dari histori itu bagaimana. Kalau dulu belum pernah kenal dengan info 24 jam full frekuensi, nah itu dari histori. Dan bahkan teman-teman disuruh bisa memberi diet pada yang kompetensinya 4A. Jadi nggak bisa tuh nanti kalau misalnya ketemu pasien-pasien yang kompetensinya 4A, teman-teman cuma bilang nggak boleh makan daging, nggak boleh makan ini, nggak bisa seperti itu. Nggak boleh makan dagingnya itu seberapa, daging apa. Saya harus makan dagingnya daging yang mana. Saya nggak boleh makan karbohidrat itu karbohidrat yang mana. Itu juga harus lebih mendalam edukasinya untuk yang kasus 4A ya. Jadi yang kompetensinya memang kompetensi dan tadi saya ulang beberapa kali bahwa anemia nutrisional itu kompetensinya 4A, sehingga teman-teman harus bisa mengedukasi sampai tuntas, sampai menunya yang kayak mana sih dok. Jangan hanya bilang nggak boleh makan sayuran hijau, harus makan sayuran hijau, nggak boleh makan ini, tidak bisa seperti itu. Untuk ibu bisa dapat besi 70 mg per hari, ibu harus bisa makan hati 2 potong. Itu kaitannya kemarin pas belajar data bahan dulu kan baru kerasa kan kalau sudah seperti itu. Ibu biar nanti nggak anemia defisiensi besi pada ibu hamil misalnya ya, harus makan hati 3 potong, kemudian sayur bayam 200 gram atau setara dengan satu mangkuk sedang, harus bisa sampai itu ya. Jadi biar waktu pas kemarin aktivitas 3.3 itu terasa maknanya. Nanti terasa kalau teman-teman sudah akan ketemu kasusnya, apalagi yang potensinya kan. Kita lanjutkan ya. Oke. Jadi hari ini kita mau belajar tentang tata laksana nutrisi pada anemia defisiensi besi, pada anemia defisiensi asam folat, dan anemia defisiensi vitamin B12. Ini semuanya kritis ya, gizi ya. Oke, sekarang kita
obesitas dan berat lebih berlaku mekanisme apa? Jadi kondisi apa? Inflamasi. Inflamasi itu menyebabkan, kalau kita dari regulasinya, hepsidinnya jadi tinggi. Setiap hepsidinnya tinggi, nanti absorpsi besi itu menjadi tidak maksimal. Jadi semua kondisi inflamasi apapun itu, salah satunya tadi obesitas atau kemudian overweight atau penumpukan sel lemak yang tinggi. Jadi penumpukan sel lemak tinggi tidak hanya pada orang-orang yang overweight dan obesitas ya. Jadi teman-teman kalau misalnya periksa berat badan atau komposisi tubuh itu nggak harus orang yang normal nanti pasti lemaknya kecil, tidak harus. Bahkan saya ketemu orang-orang yang beratnya normal atau bahkan terus lemak visceralnya tinggi. Jadi tidak harus mereka yang berat lebih atau obesitas itu pasti lemaknya tinggi, belum tentu. Bisa jadi itu juga otomatis. Makanya kalau mau turunin berat badan itu yang paling ideal kita mengukur komposisi tubuhnya dulu. Karena bisa jadi komposisi tubuhnya itu bukan berarti isinya lemak, bisa jadi itu memang isinya otot. Atau kebalikan, orang yang beratnya normal belum tentu itu isinya otot, bisa jadi lemak. Nah, kita mau bilang bahwa setiap proses inflamasi ada penumpukan sel lemak. Ya, sel lemak ini yang menyebabkan inflamasi itu menyebabkan hepsidinnya menjadi tinggi. Ini menjawab kenapa pada orang-orang yang sel lemaknya tinggi itu bisa mengalami anemia defisiensi besi. Ya, oke. Jadi regulasinya siapa? Hepsidin. Siapa yang memproduksi? Hati. Meskipun di organ-organ lain juga dia bisa diproduksi, tapi paling banyak dia diproduksi di hati. Kemudian kebutuhan dari besi ini akan menjadi tinggi, gitu ya. Pasti akan diikuti dengan pembentukan eritropoiesis. Jadi kalau ada pembentukan sel darah merah, pasti butuh sel besi, zat besi ya. Nah, ini nanti akan menyebabkan kondisi dari hepsidinnya rendah. Ataupun kebalikannya, kalau hepsidinnya tinggi karena inflamasi atau sebab yang lainnya, nanti besinya juga akan mengalami penurunan. Oke, kita lanjutkan. Nah, misalnya ini tadi saya bilang bahwa besi itu unik karena kita lihat di sini pada saat dia makan, kita dari bagian yang sebelah sini ya. Masih ingat saat kita mengkonsumsi suatu makanan begitu masuk ke dalam mulut akan lewat proses apa? Pencernaan yang pertama ya. Di sana ada enzim apa aja, masih diingat? Amilase. Jadi kenapa kemudian teman-teman itu disuruh makan itu bentuk bahan makanan sumber, bukan jus, bukan makanan yang lunak. Kenapa? Karena dia merangsang apa? Enzim-enzim ini untuk bekerja. Jadi kebiasaan untuk makanan yang sudah ditutup tidak ada jus ya, makanan yang ditutup itu jangan terlalu sering kalian memanjakan enzimnya. Sesuatu kalau tidak dipakai, kira-kira gimana kalau suatu mesin atau barang kalau tidak dipakai, kira-kira nanti fungsinya bagaimana? Menurun. Jadi kenapa kemudian kita tetap disuruh bahkan bahan makanan sumber itu seperti itu ya. Dan bentuknya utuh, karena disuruh mempunyai biar keluar enzim-enzim pencernaannya biar bisa maksimal kerjanya gitu ya. Jadi setiap ada makanan yang masuk itu nanti akan dia melewati proses pencernaan, ingat ya. Di pencernaan nanti mengeluarkan enzim amilase dan seterusnya gitu ya sampai ke lambung. Setelah sampai lambung juga masuk tahap pencernaan lagi. Baru kemudian nanti dia akan diabsorpsi. Nanti di slide selanjutnya kita akan belajar spesifik absorpsinya di mana dok gitu ya. Jadi dia akan diabsorpsi ini nanti ada vili-vili khusus, di situ ada kapiler. Nah di kapiler ini yang nanti akan diserap ya, akan diserap itu akan masuk ke pembuluh darah. Nanti dia akan digunakan ditransport tubuhnya, akan digunakan di mana ini sebagai bahannya sel darah merah, otak, sul tulang, atau kemudian akan masuk dalam regulasi atau disimpan ya. Itu metabolisme dari besi ini langsung aja. Oke, sekarang kita lanjut.
dia besi ini akan dengan mudah masuk. Tetapi kalau ada hepsidin ini akan memblokade sehingga akhirnya tidak bisa masuk. Ya. Ini singkatnya. Oke, selanjutnya. Tadi saya berjanji bahwa di mana sih absorpsi dari besi? Jadi absorpsi besi itu ada di duodenum dan proximal jejunum. Jadi teman-teman kalau misalnya ingat proses pencernaan ya, kan ada usus kecil, ada usus besar. Usus kecil itu ada duodenum, jejunum dan ileum. Umumnya absorpsi itu berhenti di ileum proximal. Jadi kalau sudah ileum distal itu biasanya sudah tidak ada absorpsi nutrisi lagi. Biasanya dia sifatnya absorpsi dari vitamin dan mineral ataupun kemudian absorpsi dari, jadi bukan absorpsi makronutrien ya. Kan kemarin kita belajar bahwa zat gizi itu ada zat gizi makronutrien dan ada zat gizi mikronutrien. Makronutrien contohnya apa aja? Yang kemarin menghasilkan energi. Masih ingat partikelnya? Karbohidrat, protein dan lemak. Disebut sebagai makronutrien kata apa? Dibutuhkan dalam jumlah Karena dibutuhkan dalam jumlah yang besar dan dia menghasilkan energi. Kalau mikronutrien dibutuhkan dalam jumlah yang kecil dan tidak menghasilkan energi. Jadi jangan salah ya, makan besi yang banyak itu atau makan zat besi yang banyak dia tidak menghasilkan energi. Kecuali kalau bahan makanan ini kan Tuhan itu alhamdulillah Allah itu nyiptain makanan itu biasanya enggak hanya satu gizi aja atau kemudian hanya mengandung satu zat gizi saja. Misalnya kita contohkan makan apa? Daging misalnya ya. Di daging itu kira-kira ada zat gizi apa aja? Protein, ada besi, ada lemak dan lain-lainnya. Nah, dengan makan daging kita bisa berenergi, ada tenaga lagi karena di situ ada energi dari protein dan energi dari lemaknya, bukan karena zat gizinya. Ya, jadi konsep ini juga nggak boleh salah ya, bahwa yang menghasilkan energi itu adalah makronutrien. Makronutrien itu ya makanan yang menghasilkan protein, lemak dan karbohidrat. Nah, kita kembali lagi. Jadi ini tadi saya sampai pada pembahasan bahwa absorpsi makronutrien itu berhenti di ileum proximal. Kalau sudah sampai di ileum distal itu sudah tidak terjadi lagi absorpsi makronutrien ya. Kita tidak mau mikronutrien. Kalau mikronutrien itu sampai dalam. Nah, beberapa pasien mungkin nanti kalau teman-teman koas mungkin biar menarik nanti ya, akan ketemu pasien-pasien yang mengalami infeksi pada saluran pencernaannya karena usus buntunya dibiarkan sehingga akhirnya terjadi peritonitisnya menyebabkan kelengketan. Akhirnya itu di beberapa usus dia harus dipotong. Setelah dipotong biasanya orang-orang gizi, dokter gizi itu akan melihat pemotongannya itu di daerah yang mana, di area yang mana. Kaitannya adalah ini tadi, kalau dia dipotongnya dari area jejunum sampai ke distal ileum, berarti absorpsi zat gizinya akan mengalami gangguan karena di situ jejunumnya sudah memotong. Nah, begitu juga nanti teman-teman kalau ketemu kasus. Jadi kalau melihat ada yang tidak digestif atau tidak pencernaan, itu justru teman-teman harus tahu pemotongannya di mana ya. Karena pasti akan berbeda nutrisi yang kita berikan pada pasien yang sudah dipotong-potong ini dengan yang tidak. Kenapa? Karena lewat proses pencernaan, bentuk yang tadinya kompleks itu nanti akan dicerna menjadi bentuk yang lebih sederhana. Kalau karbohidrat bentuk sederhananya apa? Biar bisa diabsorpsi glukosa. Sekarang kalau protein bentuk sederhananya apa? Biar bisa diabsorpsi asam amino. Kalau lemak asam lemak dan gliserol. Nah, jadi pada pasien-pasien yang sudah dipotong-potong tadi ya, teman-teman harus bisa menyediakan makanan yang dia siap serap. Nggak mungkin kita ngasih makannya itu
karbohidrat yang kompleks ya, atau kemudian proteinnya protein dari daging nggak bisa. Maka lahirlah sediaan-sediaan yang bentuknya oligomerik, bentuknya lebih sederhana. Isinya asam amino, isinya asam lemak dan gliserol seperti itu. Jadi nanti mungkin ya kalau teman-teman tertarik di gizi, itu ada produk-produk susu yang isinya itu bukan kayak susu pada umumnya. Jadi dia nanti ditulis asam aminonya apa saja, kemudian tulis nanti lemaknya apa saja. Kaitannya tadi untuk memenuhi gizi pada pasien-pasien dengan kondisi khusus tadi, udah ada dipotong-potong misalnya, atau kemudian misalnya pernah lihat orang pakai selang makan, nah ya mungkin keluarganya atau tetangganya seperti itu. Selang makan ini teman-teman juga harus lihat. Yang harus dilihat adalah bukan di mana tempat masuknya, tetapi di mana ujungnya, ujung tipnya. Jadi nanti kan udah belajar NDT belum, pemasangan NDT belum. Nah yang kita tahu nasogastrik, dari naso masuknya lewat hidung ke gaster. Gastrik itu apa? Lambung. Jadi ujungnya di lambung. Tetapi sebenarnya tidak hanya itu. Nanti kalian teman-teman kenal dengan NJFD, nasojejenal NJFD, feeding tube. Masuknya di naso hidung, tip ujungnya di jejunum. Ada juga NDFT, nasodental feeding tube. Nah, apa kaitannya sama gizi? Tadi, kalau tipnya di lambung, teman-teman aman. Kalau ngasih makanan yang kayak biasa di blender, kan dia masih dalam proses pencernaan nanti di lambung. Tapi kalau ujung tipnya di duodenum, nggak bisa kita ngasih nasi, karena dia bentuknya masih kompleks. Padahal tadi di duodenum adalah penyerapan yang sudah bentuknya lebih sederhana. Jadi harus menyiapkan gizi yang isinya kalau karbohidrat itu glukosa, kalau dia lemak sudah bentuk asam lemak dan gliserol, kalau protein bentuknya sudah asam. Gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya masak NDT itu yang standar umumnya memang nasogastrik, ujungnya di gaster. Tetapi nanti kalau pas koas ketemu kok nggak hanya yang ujungnya di gaster, pasti ujung tipnya ada yang di jejunum ya, misalnya ada kanker lambung, atau mungkin dipaksain kita taruh di gaster. Kemudian kalau misalnya ternyata di gasternya ini ada perdarahan, misalnya itu kan nggak mungkin kita taruh di gaster karena dia ada perdarahan. Kita kasih makanan di sana malah memperberat dan tidak ya. Jadi kalau selang makan selalu lihat bukan hanya tempat masuknya, tapi justru yang paling penting dalam gizi itu adalah ujung tipnya. Ujung tipnya apakah di lambung, apakah di jejunum, apakah di duodenum. Kaitannya sama apa? Ya, oke kita lanjutkan. Jadi ya ada di duodenum dan proksimal jejunum. Sehingga besi itu maksimal nanti akan diserap di sana. Tergantung juga dengan keasaman dari pH-nya intestinum ya. Jadi kita lihat makanan-makanan yang non-hem Fe3+ gitu ya, ini akan masuk ke dalam sistem pencernaan itu tidak semudah kalau yang hem iron. Jadi makanan-makanan yang isinya non-hem itu tidak semudah makanan-makanan yang isi besinya adalah hem. Ini kaitannya nanti teman-teman saat mau edukasi pasien. Jadi salah kalau edukasi makan yang hijau-hijau. Salah apa benar? Salah, karena yang hijau-hijau itu apa? Non-hem, dan dia non-hem ya. Ya benar, sayuran hijau-hijau sayuran ya, tapi dia adalah non-hem. Kalau non-hem tidak semudah hem ini masuk. Jadi kita lihat gambarnya ya. Jadi kalau dia yang non-hem ini nanti itu bantuan protein, nanti teman-teman bisa baca ini lebih dalam. Tapi intinya lebih mudah diabsorpsi yang besi hem dibanding yang besi yang non-hem. Kaitannya nanti saat mau edukasi pasien, bukan berarti yang non-hem tidak dimakan ya, tetap karena kita tadi sama bilang setiap makanan itu dia tidak murni punya satu zat gizi saja. Misalnya nanti sayuran hijau kan tidak hanya dapat besi non-hem saja, kita dapat serat, kita dapat zat gizi yang lain, vitamin K. Jadi
Kemudian MCH itu kan menyatakan chrome-nya. Kalau dia rendah berarti dia hipokrom. Bisa dilihat sebagai salah satu standar. Makanya kemarin waktu pas saya S2 itu kan ngambil ini ya, tentang ini juga itu ya karena nggak mungkin mau periksa ibu hamil di puskesmas yang banyak itu harus dengan pemeriksaan testing tadi ya atau transferin. Akhirnya kita menggunakan screening awalnya itu MCH, MCV dan MCHC untuk tahu positif atau oke, kita lanjutkan. Jadi kalau ada pasien-pasien yang defisiensi anemia, sebelum teman-teman suplementasi, apa orientasinya harus dikasih makan makanan yang kaya besi dulu. Jadi jangan langsung suplementasi. Tetap harus diprioritaskan makan makanan yang kaya zat besi. Makan makanan yang kaya zat besi itu apa saja kalian lihat? Ya, di sini teman-teman yang paling harus dilihat itu mungkin yang orang normal dulu harus tahu berapa cut off-nya atau berapa pilihannya. Pernah melihat tabel angka kecukupan gizi? Nanti download kalau belum dapat ya. Angka kecukupan gizi itu adalah kebutuhan harian orang normal pada zat gizi tertentu. Jadi di sana nanti ada protein berapa, lemak berapa, kemudian gizi berapa, nanti ada di sana sesuai dengan jenis kelaminnya juga ada, usianya juga ada. Nah, AKG dewasanya laki-laki itu besi itu 9 kg. Kalau perempuan di rentang 8 sampai 18. Kenapa pada perempuan pakai rentang? Karena pada perempuan ini dia di usia reproduksi, di usia hamil, usia menyusui beda-beda kebutuhannya. Makanya laki-laki kenapa harus menghargai perempuan Bu ya? Karena separuh kehidupannya itu akan hampir seluruh kehidupannya dia dapat cobaan terus menstruasi, dia bisa anemia, dia bisa defisiensi besi, nanti melahirkan juga dia bisa anemia. Kemudian nanti setelah melahirkan dia bisa menopause. Kehidupannya itu sepanjang dari awal lahir sampai ini dia mengalami cobaan. Ini kenapa terlupakan? Karena tadi di usia reproduksi sampai di usia melahirkan kebutuhannya beda-beda. Ya, maka dipakai. Nah, teman-teman harus tahu berapa AKG-nya. Minimal itu dulu. Kalau teman-teman beli makanan, ada makanan bungkusan gitu. Siapa yang rajin lihat daftar komposisi bagian belakangnya? Yang rajin ya, biasa. Nanti dia secara jujur akan bilang, misalnya nih vitamin apa? Vitamin C lah kita bilang. Vitamin C nanti dia tulis di sana 1000 mg. Nanti dia tulis sebelah pojok sana 1000% angka. Nanti dia ngomong. Kalau misalnya nanti susu apa gitu, nanti ada vitamin E mengandung vitamin E dari susu ini 20 mg. Nanti di pojoknya dia bilang 50% AKG. Itu apa maknanya? Kalau 50% AKG berarti baru 50%-nya dari kebutuhan AKG. Kalau 1000% AKG berarti udah 1000% melampaui dari AKG. Jadi maknanya begitu. Ya, jadi kalau harus kritis teman-teman harus bisa jelas ya. Jadi biar bisa, oh ternyata ini kelebihan, oh ternyata ini kurang, jadi pas pilih makanan yang bungkusan pun bisa kita memilih mana yang sesuai dengan tubuh kita. Nah, kita kembali lagi. Jadi harus tahu AKG-nya. AKG-nya laki-laki 9 mg, perempuan 8 sampai 18. Nah, ini pentingnya kemarin baca daftar bahan pembekal. Ya, biasanya dia pakai per 100 gram makanan. Nah, kenapa harus pakai daftar bahan makanan pembekal? Biar teman-teman tuh kebayang 100 gram itu setara seperti apa. Sehingga mau edukasi pasien itu tahu. Kan nggak mungkin kita edukasi pasien. Bu makan 100 gram, maaf. Bu makan hati ayam 15,5. Makan hati ayam 100 gram. Kita nggak kebayang. Apabila dia disuruh meninggal itu. Ya, jadi daftar bahan pembekal itu untuk memberikan edukasi biar kira-kira kalau pakai takaran yang di rumah, ya, pakai alat-alat yang di rumah, saya itu nakar si hati ini tuh harus seperti
berdasarkan tingkat berapa kebutuhannya berdasarkan AKG, makanan itu mengandung berapa tadi ya. Tadi ayam per 100 gramnya mengandung 15,8. Jadi tidak harus daging sapi ya. Bahkan hati ayam, hati sapi juga tinggi itu. Karena kita ingat tadi hati itu memang tempat storage dari besi, kenapa dia tinggi? Ya, oke. Kemudian kerang per 100 gramnya ada 15,6. Tiram per 100 gramnya ada 8,26 gram dan seterusnya. Ini ada bayam. Tapi ingat bayam tadi besi apa? Besi noken. Ya, itu termasuk kombinasi sama yang besi kurir dan seterusnya ya. Bisa baca. Kalau yang ini tadi, nah ini juga bisa. Di sini ada daging, tapi ini mungkin dagingnya daging kualitas tinggi ya. Karena dia per 100 gramnya punya 23,8. Ikan mas per 100 gramnya punya 1,3. Ya. Sekarang kita ke makanan yang bisa enhancer and inhibitor. Jadi ada makanan-makanan yang dia ikut menghambat absorpsi atau bahkan membantu absorpsi dari zat besi. Lihat di sini nanti ya, ada asam ascorbat, ada animal tissue atau makan daging gitu ya, yang enhancer. Kalau makan protein dan dietary fibers, ini bisa bertindak sebagai enhancer ataupun inhibitor. Kalau yang inhibitor, apa ini? Kita polifenol, kalsium, dan asam oksalat. Detailnya seperti ini. Jadi yang penghambat dulu ya. Jadi penghambatnya ini termasuk pitat. Pitat ini ya ada di atau plant based diet ya. Ini akan menghambat dari absorpsi zat besi. Ada yang tahu contoh pitat itu apa saja? Pitat itu ada di salah satunya di ini ya, salah satunya di teh dia ada pitat misalnya. Oke. Kemudian polifenol ini juga inhibitor. Polifenol ada di herbal tea and black tea, coffee, wine, legume, cereal, buah, vegetables. Ini juga ternyata bisa menghambat, tapi tergantung nanti buahnya apa ya, nanti kita lihat ya. Tidak seperti yang polifenol dan pitat ya, yang dia menghambat non-hem, besi non-hem. Kalau kalsium itu dia menghambat baik yang hem ataupun non-hem. Jadi kalau yang tadi pitat, kemudian polifenol itu dia menghambat yang non-hem saja. Tapi kalau kalsium, kemudian asam oksalat itu dia menghambat baik yang non-hem ataupun yang hem juga, ya. Kemudian kalau asam oksalat ada di bayam, kacang, gitu ya. Ini juga menghambat di absorpsi besi. Ya, tapi tidak spesifik bilang apakah hem ataupun non-hem ya. Tadi yang dia menghambat hem dan non-hem ini kalsium. Ini siapa tahu keluar pas ujian ya. Jadi kalau kalsium dia menghambat apa saja? Hem dan kemudian ini yang enhancer-nya. Jadi enhancer itu rata-rata ada di asam ascorbat atau makanan-makanan yang kaya vitamin C. Di sini teman-teman bisa pelajari bagaimana mekanismenya. Tapi intinya asam ascorbat ini ya dengan Fe3+ ini bisa menyebabkan pH menjadi lebih rendah. Sehingga kebanyakan harus asam biar bisa terserap, gitu ya. Ini juga akan menyebabkan soluble in alkaline environment of the body. Jadi kalau yang pada vitamin C ini kita bisa membantu dari absorpsi zat besi. Nanti mekanismenya bisa dibaca sendiri. Oke. Selanjutnya adalah asam folat. Sebenarnya
folat sama vitamin B12 ini nggak jauh berbeda fungsinya ya. Memang perannya itu ada di ventilasi dari DNA ya. Ventilasi DNA ini makanya kalau orang-orang yang defisiensi folat ataupun B12 sedang hamil, kemudian nanti anaknya ini bisa mengalami gangguan neural defective ya, jadi bisa penutupan dari sarafnya itu mengalami gangguan karena ada ventilasi yang terganggu. Kalau kita lihat di sini, ini asam folat ya. Asam folat ini dia bisa berperan pada proses metilasi dari DNA. Kita lihat di sini, ini sel plasma ya. Nanti kita lihat mulai dari sini ya. Ini asam folat. Jadi 5-metil tetrahidrofolat monoglutamat ini akan diubah atau difasilitasi menjadi tetrahidrofolat. Jadi tetrahidrofolat ini yang fungsional ya. Nah ini dengan bantuan vitamin B12 akan menginduksi enzim yang namanya methionine sintase untuk merubah tadi folat, asam folat menjadi folat yang fungsional atau tetrahidrofolat. Jadi kalau tetrahidrofolat ini akan berperan pada proses metilasi ya. Jadi di sini vitamin B12 perannya sebagai kofaktor dari enzim methionine sintase, kalau folat sebagai bahan dasarnya. Makanya tadi saya bilang antara folat sama B12 ini sebenarnya beriringan mereka punya perannya, tidak sendiri-sendiri. Karena tadi vitamin B12 nya sebagai kofaktornya dari enzim tadi, enzim yang bikin folat menjadi fungsional ya, menjadi fungsional tetrahidrofolat, sedangkan asam folatnya itu bahan dasarnya. Makanya tadi antara B12 sama asam folat dua-duanya disebutkan. Oke, baik, slide selanjutnya. Kemudian di sini ya, makanan-makanan yang kaya asam folat ini kita bisa lihat ya. Tetapi asam folat itu bisa rusak dengan proses pemasakan. Jadi kalau terlalu panas atau suhunya terlalu tinggi atau terlalu lama teman-teman masaknya, itu juga bisa merusak dari asam folat suatu makanan. Kemudian asam folat ini diserap di jejunum dengan mekanisme transport aktif dan transport pasif. Ya. Jadi dia di jejunum, kalau tadi jejunum dan purina. Oke. Baik. Kemudian di sini kalau mengalami defisiensi asam folat, ya nanti akan mengalami defek dari neural tube. Selain itu, asam folat ini juga penting sebagai koenzim dari seluruh atau hampir kebanyakan proses metabolisme, mulai dari sintesis purin dan pirimidin. Purin dan pirimidin ini apa? Masih ada yang ingat? Asam amino ya. Iya. Purin itu contoh asam aminonya apa aja? Basa nukleotidanya, bukan asam amino, maaf. Basa nukleotida, guanin dan adenin. Ya. Kalau pirimidin, lawannya temannya guanin sama adenin, sitosin dan pirimidin. Itu nanti kalau teman-teman belajar DNA gitu ya, kan itu dia dikode 3 basa nukleotida akan berubah menjadi asam amino. 3 basa nukleotida akan berubah asam amino. Misalnya adenin, timid nanti akan berubah jadi asam amino apa? Adenin, guanin nanti akan berubah menjadi asam amino apa? Nah ini dalam konteks molekuler ya, nanti teman-teman akan mengenal istilah nutrigenomik, nutrigenetik. Jadi nutrigenetik itu adalah gennya seseorang. Jadi berawal dari genetiknya dulu. Nutrigenetik itu berarti gennya seperti ini, kemudian nanti dia harus makan seperti apa. Dengan gen dia yang spesifik, akhirnya berimplikasi seperti apa terhadap makanan-makanan yang harus dia makan. Nah kalau nutrigenomik kebalikannya, dari makanan-makanan yang dia makan
makanan-makanan yang dia makan merubah struktur genetiknya seseorang. Makanya kalau dengar istilah ada polimorfisme genetik itu seperti itu ya. Jadi bisa jadi memang karena terpapar polusi, inflamasi dan segala macamnya, genetik kita itu berubah di masa yang akan datang. Makanya teman-teman bisa melihat tuh, nggak alergi terhadap suatu makanan tertentu misalnya. Nanti kalau tiba-tiba muncul, sudah dewasa masa jadi alergi. Nah itu bisa peran multigenomik di sana. Jadi paparan makanan mungkin, paparan dari pengolahan makanan yang kurang tepat, merubah satu sel saja, satu basa nukleotit jadi berubah. Karena tadi ada metilasi dan lain-lainnya kalau kita nanti proses dekompresi. Akhirnya yang tadinya misalnya harusnya AAG, karena tadi ada proses yang macam-macam tadi, D-nya kepental misalnya gitu ya, diubah jadi T. Yang misalnya AAG ini tadinya asam amino mungkin, asam aminolesin misalnya gitu, jadi AAT, asam amino yang lain. Akhirnya menjadi sensitif, ya seperti itu menjawab kenapa kemudian makanan itu bisa menyebabkan nanti seseorang juga. Sebenarnya tidak hanya makanan, nanti ada obat-obatan, paparan, polusi dan lain-lainnya. Itu menjawab kenapa kadang pertanyaannya sederhana. Saya dulu nggak alergi, kok sekarang saya jadi alergi. Pertanyaan-pertanyaan sederhana yang kadang muncul di pasien kita memang berawal dari tadi. Ya, oke. Yang mau saya bahas adalah bahwa dengan kita memperhatikan kecukupan vitamin B12 dan asam folat, kita akan mendukung terjadinya proses metilasi DNA ini dengan baik. Sehingga teman-teman pastikan ya, asupan vitamin B12 sama asupan asam folatnya tercukup. Ya, nah ini tadi fungsinya dia membantu metabolisme, kemudian sintesis protein, kemudian eritropoiesis juga, folat dan juga vitamin B12 ini juga pemberi karbon ya pada DNA dan RNA saat pembuatan atau sintesis DNA. Ya. Kemudian yang potensial tadi seperti saya bilang adalah tetrahidrofolat. Oke. Kemudian ini kadar serum dari folat. Di sini kadar serumnya sekitar 2 sampai 4 nanogram per mililiter. Ini kalau borderline-nya ya. Normal kalau lebih dari 4 nanogram per mililiter. Juga bisa dibaca sendiri. Kemudian kalau defisiensi asam folat, pertama kita harus diberikan makanan yang kaya asam folat atau kemudian di treatment dengan apa namanya ya boleh biasanya vitamin ya, vitamin karena kebutuhannya itu nggak banyak. Folat itu kita butuh, nanti kita lihat apa dia satuannya mikrogram kebutuhannya. Padahal sediaan yang ada vitamin asam folat yang kecil itu aja kalau kita mau beli gitu ya, itu dia 1 miligram. Padahal kebutuhan kita itu cuma 400 sampai 800 mikrogram. Jadi makan satu saja sebenarnya kalau vitamin itu sudah cukup. Sehingga makanya tadi tetap harus food atau makanan yang kaya dengan asam folat itu tetap harus ditambah. Ya, nah ini. Jadi kebutuhannya 400 mikrogram per hari. Teman-teman bisa lihat di sini banyak 190 mikrogram per 100 gram. Kemudian
butuh 70 mg. Oh, itu dapatnya dari 100 mg ya, dari 100 gram dari hati ayam. Oh, 100 gram hati ayam itu segede ini kalau kira-kira bukan. Jadi kaitannya di sana. Saya tidak menyalahkan karena memang belum terasa manfaatnya. Makanya di sini perlu saya tekankan berulang lagi karena kompetensi dari anemia nutrisional itu kompetensinya tepat, teman-teman disuruh bisa edukasi sampai sedetail itu. Dan ini jadi academia lulusan kedokteran UNS tentunya, karena belum tentu di tempat yang lain ada praktikum gizi. Tanya aja teman-teman yang di fakultas kedokteran yang lain, belum tentu ada praktikum gizi, rata-rata kuliah semua. Teman-teman bisa melihat kemarin food model gitu kan ya, karena itu sebenarnya komponen keilmuannya teman-teman S1 gizi, tapi kelemahannya teman-teman S1 gizi karena tidak belajar nutrisiologi. Jadi mereka tidak tahu detail tentang nutrisiologi. Nah, bedanya teman-teman ini kedokteran itu dia mengerti nutrisiologi. Bahkan ternyata orang defisiensi besi, orang anemia itu yang nggak hanya karena defisiensi besi saja, kita sudah terbiasa belajar tentang penyebab suatu penyakit, ya. Sehingga nanti keterampilan yang tadi seperti belajar olahraga, harapannya bisa menambah value lulusan dari kedokteran UNS. Ya. Sehingga kalau lulusan UNS, oh dia mereka kalau edukasi gizi bisa sampai ke dokter terbuka loh, bisa sampai ngasih tahu makan hatinya, makan hati, bukan sakit hati ya, makan makanan sumber zat gizi tertentunya harus sampai seberapa gram ya. Nggak hanya bilang makan hati, makan ini, nggak boleh makan ini. Kan kita biasanya gitu ya, kasih makan makanan hijau, oh kasih makan hijau, nanti semua yang hijau dimakan. Nah ini sama di AKG. Di AKG itu cuma butuh 400 mikrogram, makanya kecil ya saya bilang. Karena vitamin yang asam folat itu satu kapsul, bukan satu tablet kecil aja, jadi isinya 1 miligram. Jadi cuma butuh 400 mikrogram sebenarnya. Hati ayam berarti ada 573 mikrogram, ayam 145 mikrogram, 100 gramnya, kacang tanah 120 mikrogram, dan terus ya. Oke. Kemudian vitamin B12 tadi sudah kita bahas, perannya hampir mirip dengan vitamin yang asam folat. Cuma bedanya kalau B12 tadi kofaktornya, tadi lihat berapa namanya, lihat gambarnya, kofaktor yang berubah menjadi tetrahidrofolat. Ya, ada enzimnya tadi. Jadi vitamin B12 di sana, nama lainnya kobalamin, ya, kemudian dia juga berperan untuk kesehatan jaringan saraf, fungsi otak, kemudian sel darahnya. Kemudian butuhnya juga cuma dikit, 2,4 mikrogram, bahkan lebih sedikit dari asam folat tadi, asam folat 400 mikrogram. Kalau ibu hamil dan ibu menyusui pasti itu lebih banyak ya. Gejala defisiensi, lemas, depresi, konstipasi, nafsu makannya turun, berat badannya turun. Kemudian bisa juga ada tremor, ada gangguan makan, kemudian iritasi dan seterusnya. Atau bahkan keseimbangannya juga terganggu. Ini makanan-makanan yang kaya vitamin B12 dari produk hewani rata-rata bisa lihat. Ini kembali tadi AKG. Jadi di AKG itu kebutuhannya cuma 2,4 mikrogram dari 100 gram makanan. Nori, teman-teman nori. Ada 100 gram nori ada 76 mikrogram, kerang ada 20,22 mikrogram dan seterusnya. Jadi rata-rata dia di produk hewan. Oke, ini contoh AKG. Jadi untuk lihat ya. Jadi di AKG itu ada bayi, anak, laki-laki, perempuan. Ini kelompok ada yang jadi di sini dia vitamin C, asam folat, vitamin B12. Kalau yang sebelah sananya jadi ada makronutrien. Bahkan kebutuhan sayurannya juga. Ini kalau teman-teman setidaknya pengen tahu, ya nanti tinggal bawa aja nanti kalau pas praktek AKG-nya berapa, sama
ya selain edukasi besi, teman-teman juga harus edukasi kolak sama B12 ini. Karena kalau sudah dia misalnya usia yang produktif, merencanakan atau menikah, sudah hamil begitu, udah nggak bisa kita kejar lagi kalau dia defisiensi. Nanti kasihan kualitas ataupun bayinya nanti jadi tadi efek pada neuron dan yang lain-lain. Jadi edukasinya sejak remaja atau sejak